kita udah 2 bulan terpisah nih ya. Kita udah 2 bulan terpisah, kita bikinnya dari rumah, tapi sekarang kita ngeberaniin gitu karena nggak enak ternyata ya bikin terpisah ya. Gak enak banget. Bener gak Gi? Jadi nggak ngesol gitu. Nggak dapet soulnya gitu. Gimana? Kalau El gimana? Selama 2 bulan ini di rumah aja kan? Di rumah aja ya gitu. Kita selama 2 bulan ini menaati anjuran dari pemerintah untuk tetap di rumah aja untuk menghindari persebaran COVID gitu. Nah, di episode bulan Juni kali ini kita kembali ketemu bertiga, tapi tentunya sesuai dengan protokol keamanan juga ya. Yep. Jaga jarak masing-masing 1 kilometer. Kejauhan. Supaya nggak nularin gitu. Jaga Sol 12 kilo ya. Jaga Yes. Sol 12 kilo. Ya gitu. Mudah-mudahan teman-teman semua pendengar Langit Musik juga sehat-sehat aja di rumah ya. Gitu. Jadi kali ini kita bakal bacain zodiak di bulan Juni Secara umum dulu ya. secara umum, dan nanti ada satu jawaban dari pertanyaan sahabat Langit Musik yang udah nge-DM kita Gi. Dia ada ngirim 4 pertanyaan, nanti di akhir sesi kita bacain jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya gitu. Alright. Oke, kita mulai dari zodiak secara general nih di bulan Juni yang tadi udah disiapin oleh El. Gue coba bacain ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan ya El ya. Boleh. Detailnya. Jadi tadi itu udah dibacakan untuk Juni itu prediksinya menunjukkan berapa bulan yang akan datang untuk 12 tanda zodiak mencakup tanda-tanda matahari dari Aries ke Pisces. Hati-hati selama periode Merkgrat retrograde 2020. Kurangnya iman, keputusasaan, kesepian, kesulitan, kemiskinan, dan kehilangan. Artinya menderita sakit, persoalan obat, atau uang, berjuang bersama. Mencari dukungan di tempat yang salah. Anda perlu mencari nasihat dari panduan batin. Nah itu gimana tuh El, maksudnya? Maksudnya Jadi akhir-akhir ini memang banyak sekali Aries ke Pisces. Aries itu kan radikal sekali, sedangkan Pisces adalah sesuatu yang berkebalikan. Jadi banyak orang yang mungkin karena kita nggak usah jauh-jauh lah, anggaplah kita melihat COVID dan yang lain-lain ya kan, orang kehilangan pekerjaan, dari masalah sakit penyakit, kesehatan, banyak orang mengeluh, banyak orang putus asa, tapi tetap El sarankan untuk bisa menghindari hal-hal seperti ini. Oke. Kembali lagi saran El, star rule the man, but the wise man rule the star. Apapun yang terjadi, kita tetap harus bisa mengendalikan diri kita dalam situasi dan hal-hal yang sifatnya positif. Jadi hindarin semua rasa lelah, rasa stres, rasa capek, rasa ya memang ini memang bawaan alamnya, bawaan perbintangannya, magnetisnya seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa manusia harus mengikuti hal-hal yang sifatnya negatif seperti yang sudah Anda sebutkan tadi. Itu penting ya. Itu paling penting. Menjaga stability gitu. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia dan bersyukur. Itu yang paling penting sih. Gitu. Artinya kan nggak ada kesulitan yang nggak bisa manusia lewati. Artinya kita diberi cobaan itu kan pasti kita bisa melewati itu semua gitu. Benar nggak El ya? Iya benar. Gitu. Jadi itu untuk meskipun nggak banyak ya, banyak yang memang dalam situasi ini nggak mudah, apalagi betul. Kalau dari bulan-bulan kemarin orang Jawa bilang ada lintang kemukus lagi lewat gitu kan. Kemukus lagi lewat itu memang banyak hal-hal yang sifatnya orang Jawa bilang molo itu kesusahan, kesulitan, baik dari sisi sektor ekonomi, politik, itu juga banyak gonjang ganjing kalau orang Jawa bilang. Baik sisi semua sektor ini sedang digoncang, sedang diuji. Masing-masing zodiak nih ya. Buat sahabat Langit Musik gitu. Kita mulai dari Sagittarius dulu deh. Gitu. Untuk Sagittarius di bulan Juni ini percintaannya keluarnya High Priest nih. El, gimana tuh El? Percintaannya High Priest. Percintaannya High Priest. High Priest itu pendeta tertinggi ya. Artinya ya kalau misalkan menghadapi sedikit masalah dalam hal apapun juga nggak gampang orang menghadapi satu masalah percintaan itu biasanya down ya. Sama seperti El tuh kadang juga sempat mengalami up and down dalam urusan percintaan. Seorang El bisa juga ya ternyata ya. Tetap manusia. Oke. Kalau sudah jadi badan cahaya beda gitu. Manusianya masih menjerit gitu.
gitu. Jadi tetap kembali lagi tetap sama seperti yang General L bilang, bahwa dalam segala sektor kita harus tetap menjaga stabilitas keseimbangan dalam situasi yang seperti ini. High priest Sagittarius juga tidak mudah. Dari sektor orang yang sudah menikah atau yang sedang berkeluarga pun dia akan mendapat goncangan dalam pernikahan mereka. Baik dari sisi yang mau cari jodoh pun, itu pun juga kadang-kadang mereka punya satu kebimbangan, ini cinta nggak sih sama gue, dia cinta nggak sih, begitu banyak doubtness, dan akhirnya itu membawa ketidakstabilan. Karena Pisces itu kan semua berkebalikan, kelihatannya iya, nggak taunya enggak, kelihatannya enggak sayang, nggak taunya sayang, dan itu akan drain people mind, drain people feelings, segala sesuatu. Jadi jangan minder lah gitu intinya. Jangan minder, konteksnya untuk urusan percintaan, tetap jaga kestabilan diri kita. Apapun yang terjadi belum tentu itu sesuai dengan kenyataan. So keep positive thinking, keep happy. Untuk keuangan, itu keuangan ya, Six of Cups Ya, tadi ya. Sagittarius. Six of Cups, oke, balance lah Sagittarius. Dalam situasi kondisi seperti ini mungkin banyak orang yang mengeluh mengenai masalah keuangan, tapi masih tetap bisa Sagittarius menstabilkan atau memanage sisi keuangannya. Untuk masalah karir tadi Four of Swords memang sedikit susah karena memperjuangkan karir atau pekerjaan mungkin yang sudah ada di saat-saat seperti ini, mungkin hampir seluruh bintang akan mengalami resesi atau hampir mengalami goncangan dalam sisi karir. Nggak di PHK syukur ya Mas ya. Banyak teman-teman juga yang di luaran sana juga yang kehilangan pekerjaan karena dampak COVID gitu kan. Jadi buat kamu-kamu yang berpikiran untuk mengganti profesi atau bekerja di tempat lain, pikir-pikir lagi. Bersyukur lagi ya. Bersyukur aja. Bersyukur lagi. Dan buat teman-teman yang belum beruntung gitu, maksudnya ya semua itu kan udah diatur ya. Artinya dalam masa-masa seperti ini juga ada banyak jalan keluar untuk kita untuk bisa mengatasi itu. Artinya tinggal jeli aja ya dari sisi bisnis ya. Betul. Kita mau ngambil dari sisi mana gitu. Scorpio, oke. Untuk asmaranya ini Six of Wands. Ini episode yang keberapa? Gua bener-bener nggak punya privasi sama sekali loh, serius loh. Ini jalan bulan ketiga loh kita loh. Kita udah berapa episode sih? Udah banyak loh. Waduh, kita episode keberapa nih? Kita gini loh, pendengar nih kan pengen tahu sisi lain, untold story, cerita yang nggak pernah diceritakan ke orang lain oleh Yonggi. Ini khusus buat pendengar tarot ini bisa tahu nih Yonggi itu kayak gimana sih? Satu kalah mulunya Tifa. Itu udah pasti. Itu nggak enak, gue kasihan sama lu Mas. Gue maunya kan di tempat lu, gue nggak enak lo, lu ntar jadi bad mood dan segala macam. Nah ini untuk yang pengen tahu asmaranya. Asmaranya ini Six of Wands nih El, apa ya itu? Asmaranya Six of Wands. Kata Six of Wands. Wih, bagus ini. Harus jujur gak nih Mas Yonggi ya? Jujur aja dong, jujur aja. Six itu 6 ya, 6 itu sebetulnya simbol cinta juga. Six of Wands, Wands itu adalah kayu, simbol kayu yang bertumbuh. Kalau yang bertumbuh artinya Mas Yonggi ya, saya mau direct ngomongnya. langsung tanya sama yang zodiaknya Scorpio. Urusan cinta saat ini apakah sedang bergejolak atau tidak? Tapi kayaknya semuanya smooth aja. Bener atau enggak sih Mas Yonggi? Semuanya smooth. Asal pulang dengan selamat. Iya, bawa selamatan kan. Sampai rumah juga nggak marah-marah ini ya. Six of Wands sih, kalaupun ada masalah, biasanya masalahnya bisa terselesaikan. Nggak ada yang nggak ada sesuatu yang bikin goncangan dalam rumah tangga sampai terjadi perceraian atau putus atau broken atau apa, itu nggak ada. Kalaupun ada paling api-api kecil sedikit, kalau ada itu problem wajar lah itu ya. wajar. Kalau untuk yang jomblo gimana tuh Six of Wands? Six of Wands juga banyak possibility. Kalau misalkan Scorpio yang masih jomblo ingin cari pacar, masih ada kesempatan untuk bisa ya. Ini waktunya ya, Juni ini ya. June 6 of 6, jadi Wow. Venus to Venus gitu. Pas waktunya habis dapat THR. Alhamdulillah Scorpio ini enteng jodoh dia Mas. Alhamdulillah. Zodiak enteng jodoh nih. Kan kalau katanya El ini apa namanya? Zodiak terseksi di antara 12 zodiak yang Iya ada. Mas. Aduh, zodiak Sebenarnya gue agak malas ya. Geli gue. Masalahnya laki. Oke, kita lanjut ke karirnya nih, karir dan keuangan. Dia ada Six of Swords dan Eight of Cup. Six of Swords. Iya, Six of Swords dan Eight 6 of terus Cup. nih. Eight of Cup, karir dan keuangan. Agak susah.
Six of Sword dan Six of Cup. Eight of Cup. Eight of Eight of Cup. Eight of Cup itu sebetulnya punya satu kesempatan yang banyak. Cuman hokinya belum kebuka. Oke. Gimana ngomongnya ya? Kesempatan ada, tapi kita lakukan ada sedikit banyak kegagalan. Jadi lebih bagus gimana caranya kita harus menggunakan intuisi kita untuk bisa menemukan jalur atau orang-orang yang tepat untuk kita berbisnis, ataupun orang-orang yang tepat untuk kita ajak bekerja sama seperti itu. Berpartner ya. Partner. Nah, cuman gue udah nih gara-gara lu bilang di sodek gue, jadi akhirnya kan gue harus mengklarifikasi kan jadinya. Secara belum menemukan partner yang tepat memang benar banget sih. Cuman gue nggak tahu nih, alhamdulillah tarot gue sampai sekarang ini sejauh ini jalan-jalan terus loh. Ternyata berarti gue cocok nih sama lu nih. Alhamdulillah. Si Capricorn kita ini. Capricorn Masih dan Leo. Dan Leo. Masih lancar kita ya Yo, sampai hari ini ya. Lancar.